anggota-anggota DPR, dan seharusnya mereka itu harusnya udah mempersiapkan apa yang harus mereka omongin, bukannya malah Reza Gledys kini tengah menjadi sorotan netizen yang budiman setelah mengalami kegagalan dalam aduannya terhadap dokter detektif alias Doktip. Perseteruan ini berawal dari dugaan overklaim terkait produk skincare miliknya. Reza Gledys yang didampingi oleh kuasa hukumnya Julianus Sembiring melakukan kunjungan ke gedung DPR. Kunjungan ini bertujuan untuk meminta Komisi 9 DPR menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan agar surat tanda registrasi atau STR milik Doktip dicabut. Namun dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU tersebut, pihak DPR justru menyarankan agar masalah ini disampaikan kepada penegak hukum, bukan kepada badan legislatif. Selain itu, masalah kode etik yang dikeluhkan oleh Reza Gledys, anggota Komisi 9 menyarankan agar Reza Gledys protes kepada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Penolakan DPR terhadap permohonan Reza Gledys ini langsung viral di media sosial. Akibatnya, akun media sosial milik Reza Gledys menjadi sasaran hujatan dari netizen yang budiman. Banyak netizen yang berbakti menilai perilaku Reza Gledys dalam perseteruan ini justru bermasalah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dok, saya tahu kalau kita duduk di kursi DPR itu bawaannya pengen ngantuk ya. Banyak kok yang rapat di DPR itu ngantuk ya. Kayaknya memang dokter Gledys ini belum tidur, makanya kayak bawaannya slow, begitu slow banget. Karena udah hilang uangnya 4M kan. Kenapa di TF sih mbak? Dok, kenapa di TF? Kenapa minta nego? Gak habis pikir gue sama orang-orang ya. Ngapain pada ngumpul-ngumpul? Rapat-rapat apa kemarin? Anggota RPD. Kalian pada buta apa kenapa? Yang datang pada pasang muka memelas seolah-olah mereka korban. Kebalik, mereka yang jual overclaim. Mereka yang merusak muka-muka perempuan-perempuan di Indonesia. Paham? Kok malah dibelain? Kok malah yang memberikan edukasi malah dilaporin? Kebolak dong! Sebentar, Anda kan yang ngasih duitnya. Anda yang ngajak ketemuan. Kenapa sekarang Anda merasa diperas? Makanya deh, ya buat semuanya ya, jangan gila-gila mau ngambil duit dulu deh kalau belum jelas hitam di atas putih. Pusing kan kalau udah begini? Sebagai seorang dokter, bukankah semestinya Anda itu lebih pintar daripada orang awam ya? Dan itu kan ngomong bukan hanya sekedar ngomong, harusnya itu mereka ngomong di depan anggota-anggota DPR, dan seharusnya mereka itu harusnya udah mempersiapkan apa yang harus mereka omongin, bukannya malah Dan lucunya lagi, Bu Dokter ini ngomongnya kayak lagi curhat sama temen. Lebih baik belajar dulu deh Bu Dokter. Ya paling enggak bawa catatan lah ya, buat mempersiapkan kalau di situ emang nervous atau gimana. Biasanya kalau orang di depan orang banyak, kalau nggak biasa bicara itu kan nervous, suka lupa gitu. Ya harusnya mempersiapkan note gitu loh. Ya nggak sih? Pasti habis ini ada yang bilang pansos. Hujat aja, aku hujat, nggak apa-apa. Gak apa-apa sini komen pansos. Emang kenapa sih kalau kita menyuarakan apa yang ada dalam pikiran kita? Gak boleh. Itu kan hak setiap manusia. Lagian ini akun-akun aku, ya nggak? Kalau nggak suka ya udah skip aja. Kalau perlu blokir. Belajar dulu deh public speaking tuh sama Mbak Lina Mukherjee. Dia lebih jago public speakingnya, lebih on the point gitu. Ini ngomong depan DPR malah kayak giba lagi. Kelihatan banget loh sebenarnya. Mending lo diem deh Mbak, udah hijaban, suka nyinyirin orang. Kenapa? Aku nggak boleh komen. Tiap orang boleh kok, Anda juga boleh komen di videoku. Kalau nggak suka skip aja. Gimana? Siapa yang minta dipanggil, siapa yang kena ulti di sini? Benar kata Ibu Irma, Komisi 9 ini bukan pengadilan yang bisa mengadili siapapun di situ. Lagian gue heran ya, para owner skincare ini merasa dirinya itu korban dari Doktip. Sebenarnya yang korban ini para penjual atau para pembeli seperti kami. Kan udah jelas terbukti hasil lab, produk mereka itu overclaim. Ada juga yang berbahaya, tetap dijual bebas.
Terus masalahnya di mana sekarang? Minta pembelaan siapa? Lagian kalau merasa dirugikan oleh Doktif, kalau memang review Doktif itu nggak benar, hasil labnya itu nggak benar, lapor aja ke pihak yang berwajib. Kenapa malah minta panggil Komisi 9? Gue di sini bukannya ngebela Doktif ya, apalagi gue buzzer dia, bukan sama sekali. Tapi menurut gue jasa Doktif itu berjasa banget buat kita, buat saya khususnya pemakai skincare aktif. Jadi saya bisa tahu apa aja skincare yang berbahaya atau yang enggak gitu. Ya menurut gue walaupun Doktif itu agak sedikit berlebihan, terlalu ikut campur juga masalah-masalah lain di luar dengan pengetahuan dia sebagai dokter kecantikan. Gue adil ya orangnya, mana yang benar gue bilang benar, mana yang enggak ya menurut gue enggak. Tapi kalau para owner itu mengaku sebagai korban di sini, lah kita sebagai pembeli yang dibohongi mentah-mentah gara-gara produk overclaim kalian itu apa namanya kalau bukan korban? Kan udah terbukti, Bu Irma juga udah nyebutin tadi itu salah satu produknya si produk itu ya kan, itu overclaim loh. Overclaim itu juga nggak boleh ya, karena manfaatnya itu nggak ada yang pertama, terus kandungannya itu berbeda sama yang didaftarkan di BPOM, jadi kita pembeli itu ngabisin duit doang. Apalagi waktu itu pernah terdapat skincare yang dijual bebas di masyarakat umum tanpa rekomendasi dokter, yang ada kandungannya itu harus pakai rekomendasi dokter, itu nggak boleh juga. Tapi ada bagusnya juga kalau masalah ini udah masuk ke Komisi 9, berarti Komisi 9 bisa mengawasi lagi kasus ini, bisa mengusut tuntas lagi kasus ini, biar nggak huru hara seperti sekarang. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Coba kalian komen di bawah deh. Ini Dewan Perwakilan Rakyat ini kan digaji untuk membela rakyat. Rakyat tuh berarti banyak, bukan cuma satu orang, ya kan? Ini para pengusaha skincare nih yang nggak senang dengan usahanya yang diusik gitu loh. Selama ini kan udah enak-enakan gitu. Dan aku heran ya, kok ada dokter kayak gini gitu. Artinya begini loh, kalau dokter memang tidak merasa bersalah, harusnya tidak perlu mencari pembelaan. Perbaiki aja produk dokter. Aku salut lihat dokter Camilla itu. Dia nggak heboh karena dari awal dia tidak pernah flexing. Dia tidak pernah menunjukkan rumahnya, dia tidak pernah menunjukkan, terakhir aja dia menunjukkan lakinya, ya kan? Dia mengakui produknya adalah produk yang dari UMKM, dia perbaikin, nggak sibuk pencitraan, dia tetap jualan dan tidak ada orang yang merusuhin beliau, gitu, ya kan? Itu. Nah, tapi kalau dokter ini sampai ke DPR, dok, terus Dewan harus DPR ini kerjanya cuma hanya untuk belain beberapa oknum karena dokter merasa dirundung oleh beberapa pihak gitu. Kayaknya kalian selesaikan sendirilah. Banyak lagi kerjaan dewan-dewan ini, nggak cuma ngurusin kalian aja gitu, untuk mengurusin kekayaan kalian gitu. Hebat lah bisa sampai duduk di dewan hanya untuk mendengarkan curhat kalian gitu. Yang dikatain flex, ini kan apa iya? Ranah pribadi untuk dimasukkan ke banggar dewan gitu. Buang-buang waktu loh. Kita aja sebagai rakyat gerah ngelihatnya. Masih banyak lagi urusan-urusan rakyat ini yang belum terselesaikan, yang harus didudukkan di dewan itu. Bukan cuma hanya untuk pengaduan kalian yang dibilang abu-abu monyet gitu. Repot dokter ini ya. Kayaknya satu Indonesia ini harus bela-bela dokter gitu. Kalau memang dokter merasa produk dokter itu memang bagus, tidak bermasalah, ya sudah gitu. Packaging diperbaiki, lanjutkan. Gak usah takut, gak usah sampai harus ngadu, bikin rusuh se-Indonesia ini. Menyebutkan nama dokter takut, gak berani dokter sebut nama gitu ya kan. Ya harus berani dong. Saya di ini oleh dokter ini gitu. Harusnya kayak gitu dokter. Jangan saya disebut muka saya abu-abu. Kayak curhat. DPR itu bukan tempat curhat dokter. Bukan. Ya, mereka dipilih rakyat itu untuk membela kepentingan rakyat. Dan dokter-dokter sekarang ini yang mengatakan overclaim segala macam, itu mereka membela rakyat. Mereka memberi pencerahan agar kita sebagai masyarakat Indonesia ini lebih aware, lebih pinter lagi gitu loh. Jadi nggak usah kalian bilang ini buzzer-nya dokter, detektif. Enggak, kita nggak buzzer. Kita nggak perlu dibayar. Dan mulai sekarang banyak perempuan cerdas, perempuan pintar untuk memilih produk. Jadi kalau kalian, bisnis kalian terganggu, silahkan kalian perbaiki saja. Udah, itu doang ya dari kami masyarakat yang semakin hari semakin gerah dilihat oleh dokter-dokter ini.